Pak Pendeta lagi cari apa? Ini, cari ballpoint. Cari ballpoint? Iya, ya biasa. Seperti itulah kehidupan. Seringkali ketika kita membutuhkan sesuatu baru mencarinya. Tetapi ketika kita merasa tidak membutuhkannya, terkadang kita abai. Contoh seperti ballpoint yang sedang saya cari ini. Biasanya kalau tidak lagi butuh, itu ballpoint ada di mana-mana, terkadang sampai terinjak ketika sedang berjalan dan sampai patah. Tapi ketika butuh ya seperti ini. Begitulah kehidupan Bapak Ibu Saudara. Seringkali kita menyesal di dalam akhir perjalanan sebuah kisah karena kita meninggalkan hal-hal penting dan bahkan orang-orang terpenting dalam kehidupan kita. Kita melupakan orang-orang yang mungkin berjasa, orang-orang yang bahkan di sekitar kita baik berjasa ataupun tidak. Tetapi sadarilah bahwa ketika kita membutuhkan mereka dan mereka sudah tidak ada, maka kita akan menyesal. Shalom, selamat pagi, saya menyapa panjenengan semua. Bagaimana kabar panjenengan? Kiranya tetap dalam kasih karunia dan penyertaan yang daripada Tuhan, dan doa saya senantiasa kiranya panjenengan diberkahi oleh Tuhan, oleh kesehatan baik jasmani maupun rohani kita. Nah, pagi ini kita bertemu kembali di dalam firman Tuhan secara rekaman untuk memperlengkapi ibadah Sabat panjenengan semua di hari Minggu ini. Nah, sebelum saya melanjutkan firman Tuhan ini, baiklah kita berdoa terlebih dahulu meminta hikmat dan penyertaan yang daripada Tuhan. Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan oleh karena Engkau memberkati kami hingga sampai saat hari ini. Kiranya apa yang sudah Tuhan berikan bagi kami tidak kami sia-siakan, namun kami nikmati dengan penuh hikmat, dan juga tentunya dapat kami salurkan menjadi berkat pula bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Termasuk kebenaran firman Tuhan yang sebentar kami akan pelajari, biarlah menjadi berkat baik bagi kami secara pribadi maupun juga nantinya akan kami aplikasikan sehingga menjadi berkat bagi banyak orang yang ada di sekitar kami. Berilah kami hikmat, berilah kami pengertian yang baik, yang benar, yang daripada Tuhan saja. Dalam namamu Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, seperti yang saya katakan tadi, bahwa seringkali ketika kita hidup, ketika kita membutuhkan segala sesuatu, kita lupa bahwa apa yang kita butuhkan seringkali juga kita lupakan ketika kita tidak merasa butuh. Kalau kata penyanyi dangdut Rita Sugiarto, kalau sudah tiada, itu baru akan terasa bahwa kehadirannya begitu berharga dalam kehidupan kita. Namun seringkali juga selama mereka ada, justru kita tidak menyadari bahwa mereka itu penting. Nah, inilah arti seorang sahabat. Nah, melalui firman Tuhan yang sebentar lagi akan saya sampaikan berdasarkan firman Tuhan di dalam Amsal pasal yang ke-17 ayat 17, saya mau katakan bahwa jadilah sahabat bagi siapa saja, jadilah seorang yang dapat menjadi saudara bagi siapapun yang ada di sekitarnya. Dan ini jelas tertulis di dalam kitab Amsal pasal yang ke-17 ayatnya yang ke-17. Amsal pasal yang ke-17 ayatnya yang ke-17. Firman Tuhan berkata, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Seorang sahabat itu menaruh kasih setiap waktu. Jadi hendaklah kita itu menjadi sahabat bagi semua orang, menjadi berkat bagi semua orang. Tidak hanya ketika kita butuh, tetapi dalam keadaan apapun kita tetap menjadi sahabat bagi semua orang, menjadi berkat baik dalam tutur kata maupun perbuatan. Karena itulah perintah Tuhan. Dan itu semua tentunya harus dilandaskan dengan kasih. Bukankah firman Tuhan sendiri juga mengajarkan supaya kita mengasihi orang-orang yang memusuhi kita? Jadi kasih itu diperlakukan atau diberlakukan kepada semua orang. Tidak hanya mereka yang suka memberkati kita, tidak hanya mereka yang baik kepada kita. Karena saya pikir itu akan menjadi sangat mudah ketika kita mengasihi orang yang mengasihi kita. Namun bagaimana dengan orang-orang yang membenci kita? Atau bahkan mungkin orang-orang yang sudah menyakiti hati kita? Dapatkah kita mengasihi mereka? Dan bahkan seperti kata firman Tuhan, menjadi seorang sahabat bagi mereka di setiap waktu, di setiap saat. Dan lebih lanjut dikatakan bahwa seorang sahabat itu dapat menjadi seorang saudara di dalam kesukaran.
di dalam kesukaran mereka tentunya. Jadi kita hadir tidak hanya di saat mereka bahagia, tidak hanya di saat mereka sukacita dan senang-senang, tidak hanya di saat mereka sedang mengadakan pesta makan-makan, tapi kita justru seharusnya bisa hadir di saat mereka berkekurangan, di saat mereka merasakan kesedihan dan duka cita. Disitulah kita seharusnya hadir. Jadi dengan kata lain saya mau katakan bahwa menjadi manusia itu, khususnya menjadi manusia yang sudah mengenal dan percaya kepada Yesus Kristus, tidak boleh egois. Tidak boleh memikirkan dirinya sendiri. Yang penting aku senang, yang penting aku happy, yang penting aku nikmat, yang penting aku bahagia. Tidak boleh seperti itu. Sebagai orang yang sudah percaya kepada Yesus Kristus, seharusnya kita memikirkan banyak hal dan banyak orang di sekitar kita. Bahkan bisa dikatakan dahulukan kebahagiaan orang-orang yang ada di sekitar kita. Karena dengan demikian niscaya kita pun akan mendapat kebahagiaan dari semua itu. Yang baik dan yang benar adalah kita merasa bahagia karena kita sudah bisa membahagiakan orang lain. Itu yang seharusnya dilakukan dalam kehidupan kita. Jangan senang karena melihat orang lain sedih, atau sebaliknya menjadi sedih karena melihat orang lain senang dan diberkati Tuhan. Itu tidak benar. Jadi, mari kita saling berbagi, mari kita saling memberkati, mari kita saling menolong satu dengan yang lain. Karena saya percaya itulah yang dikehendaki oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Lalu, buat apa kita masih memikirkan diri sendiri? Toh kita hidup tidak bisa lepas dari orang lain. Manusia diciptakan sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan. Sekali lagi, saling membutuhkan satu dengan yang lain. Setidak-tidaknya nyuwun sewu saya katakan, ketika Anda meninggal, Anda tidak bisa berjalan sendiri dan datang menuju ke pemakaman. Ada orang yang tidak hanya egois tapi bahkan sombong, berkata, saya tidak butuh orang lain. Bahkan ketika saya ingatkan, ketika Anda mati, Anda butuh orang lain untuk menuju ke pemakaman. Saya tidak butuh. Batin saya mengatakan, ya kamu sudah mati, nggak merasakan bahwa kamu butuh orang lain. Tapi kasihan keluargamu yang kamu tinggalkan kalau sampai nggak ada orang yang mengantarkanmu ke pemakaman. Ini tidak hanya egois tetapi sombong. Manusia tidak bisa hidup sendiri. Maka mulailah dari orang-orang yang terdekat. Saya selalu ingatkan, perhatikan orang-orang yang terdekat. Siapa itu keluarga? Suami, istrimu, anak-anakmu, orang tuamu, saudaramu, kakak adikmu, bahkan mertua atau iparmu. Jadilah berkat bagi mereka supaya engkau pun bahagia. Seharusnya kita menjadi senang ketika melihat keluarga kita senang. Nah, kemudian setelah dari itu baru kita berpikir bagaimana dengan orang-orang sekitar kita, tetangga kita. Jangan malah dibalik. Maksudnya apa dibalik? Memberkati tetangga, memberkati orang-orang jauh, tetapi keluargamu sendiri kelaparan. Itu salah. Itu tidak benar. Itu kurang pas. Maka mari kita mulai belajar dari lingkungan terkecil kita, keluarga kita. Berkati mereka. Berikan segala yang terbaik dari apa yang bisa Anda lakukan. Hadirlah dalam segala perkara dalam kehidupan mereka. Terlebih ketika Anda dibutuhkan. Jangan hanya ada ketika mereka sedang senang. Jangan hadir ketika mereka sedang berpesta ria. Tapi hadirlah justru di saat mereka sedang berduka cita. Karena itulah tugas kita sebagai orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi, seperti firman Tuhan ini berkata, sekali lagi saya mau ingatkan, jadilah sahabat bagi semua orang. Jadilah saudara yang selalu ada bagi siapa saja yang ada di sekitar Anda. Dimulai dari keluarga kita, dimulai dari lingkungan terkecil kita, kemudian kepada para tetangga dan rekan-rekan kita yang lainnya, saudara-saudara kita yang seiman lain. Karena itulah sesungguhnya yang Tuhan inginkan. Biar ini menjadi berkat bagi kita semuanya. Ingat, menjadi seorang sahabat itu jauh lebih baik daripada menjadi seorang musuh.
bagi orang lain. Karena itu jelas tidak mendatangkan berkat, terlebih mendatangkan murka dari Tuhan. Kiranya ini memberkati kita semua dan kita akan tutup di dalam doa. Bapa kami surga, terima kasih untuk berkat firman-Mu pada pagi hari ini. Kiranya menjadi berkat bagi siapa saja yang saat ini sedang mendengarkan rekaman video firman Tuhan ini. Tuhan Yesus memberkati siapapun mereka, termasuk jemaat Gereja Baptis Cabang Kembang Arum, juga yang ada di Puspawarna sana. Tuhan Yesus memberkati mereka semuanya. Kuatkan iman mereka, kuatkan finansial mereka, kuatkan fisik mereka di dalam menghadapi berbagai macam pencobaan dan juga ujian. Terlebih di masa-masa yang sukar seperti ini, biarlah kami tetap ada dan selalu menjadi berkat bagi siapapun yang ada di sekitar kami, terlebih keluarga kami. Menjadi sahabat yang setia menolong siapa saja yang membutuhkan pertolongan kami. Kuatkan kami, mampukanlah kami semua di dalam menghadapi semua ini, dan mampukanlah kami untuk dapat menjadi berkat bagi siapa saja yang ada di sekitar kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, sekarang dan sampai selama-lamanya. Mohon ampun atas segala dosa dan kelemahan kami, dan dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi dan Shalom.